Salam Patunggilan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, seperti biasa kita akan masuk dalam ibadah Patuen kita pada sore hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita, sehingga kita boleh membangun peribadahan walaupun di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini dalam tangan Tuhan, dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa memelihara hidup kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh datang kepadamu dalam peribadahan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, memberkati jemaat Tuhan yang membangun ibadah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, seutuhnya kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam peribadahan dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah sampai pada pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini yang terambil dari Yohanes 6. Kita membaca dari ayat 25 sampai dengan 35. Namun sebelumnya kita akan satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami naikkan segala puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena kasih, kuasa, penyertaan-Mu, Tuhan telah melingkupi kami senantiasa dalam hidup kami hari lepas hari. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, manusia yang lemah, manusia yang berdosa dan tidak berdaya. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan segenap hati dan pikiran kami kepadamu untuk diampuni segala dosa kesalahan kami, untuk disucikan dan dikuduskan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini dengan kuasa-Mu yang hadir tengah-tengah kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu juga ada dan diam di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, apapun yang kami dengarkan tidak akan pernah sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu, Penatua Bapak Setiaji yang akan menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Ya Tuhan,
biarlah hanya kuasa-Mu saja yang menguasai hati, mulut, bibirnya, sehingga apapun yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Mari Tuhan, Kau bubuhkan berkat dalam setiap hati kami, sehingga dengan setia kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35, demikian firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan. Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi sampai saat ini belum teratasi di negara kita. Namun kita bersyukur, meskipun kondisi kehidupan kita belum normal, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya pada sore hari ini. Melalui setiap hari Rabu kita melalui online. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Dengan judul, Yesus adalah roti hidup. Kami ulangi, Yesus adalah roti hidup. Saudara-saudara, sebelum kita belajar dari firman ini, ada dua peristiwa yang penting dan sangat menakjubkan, yaitu mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang pertama
adalah untuk orang-orang banyak yang selalu mengikuti Yesus kemana dia pergi. Yaitu Tuhan Yesus memberikan mujizat, memberikan makan 55.000 orang laki-laki, dan itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang sangat menakjubkan, memberi makan 5.000 orang, tetapi hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudaraku, begitu menakjubkan. 5 roti dan 2 ikan bisa tersisa 12 bakul. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu petang hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedangkan mujizat yang kedua adalah mujizat untuk murid-murid Tuhan, di mana mereka telah berlayar dan suatu malam dia bertemu dengan seseorang yang bisa berjalan di atas air, yaitu Yesus. Celakanya lagi, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka anggap itu adalah setan. Kalau kita membaca dalam Matius 14 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, setelah 2 peristiwa itu, banyak orang bereaksi mencari dan mengikuti kemana Yesus itu pergi. Dan dinyatakan dalam firman ini, dari Galilea sampai Kapernaum. Kalau kita menghitung posisi Galilea sampai Kapernaum itu 26 kilometer. Jadi perjalanan Karangpoloso ke Lawang. Ya. Mereka berjalan terus mencari Yesus, menunggu Yesus. Murid-murid Tuhan terkesan dengan melihat banyaknya orang yang mencari Yesus. Meskipun saat itu badai melanda di tempat di mana mereka itu berkumpul untuk mencari Yesus. Ada kebanggaan dari murid-muridnya itu, bahwa Yesus ditunggu, didatangi oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudara, bagi Yesus, banyaknya orang berkumpul untuk menunggu dia, Yesus sama sekali tidak terkesan. Yesus tidak terkesan sama sekali. Mengapa demikian? Sebab Yesus tahu hati dan motivasi mereka mengikutnya hanya karena mujizat yang dilakukannya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Seperti ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Dan kamu kenyang. Saudaraku, ini adalah motivasi yang kurang baik untuk datang kepada Yesus, hanya terbatas pada hal-hal jasmania, yaitu makanan. Mereka datang, bukan mereka percaya, mereka setia, tetapi karena kebutuhan jasmania.
Sehingga Yesus berkata untuk menyinggung mereka. Di dalam ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bekerja bukan untuk makan, yang hanya sepintas lenyap begitu saja. Tetapi Yesus mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menginginkan supaya orang banyak itu mengikutinya dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. Bukan karena mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib itu, bahkan supaya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan kehidupan mereka. Biasanya memang orang itu kalau kebutuhan terpenuhi oleh seseorang dan gratis, ya, mereka akan datang kembali, ya, untuk menunggu pemberian-pemberian seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus berharap mereka mencari Dia bukan untuk tujuan yang sementara saja. Tetapi Yesus menghendaki, ya, mereka mencari Yesus untuk selalu percaya kepada Yesus, ya, dan mengikut Yesus, tetap setia kepada Yesus, dan bukan hanya mencari barang-barang yang fana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di dalam Yesus, percaya kepada Kristus itu ada keberhasilan hidup, ada kesuksesan hidup, ada kesembuhan, dan ada mukjizat. Tetapi lebih dari itu, marilah kita beriman dan percaya kepada Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dialah Tuhan yang harus dipuji. Dialah Tuhan yang harus disembah, yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dari itu, Yesus menginginkan supaya kita melakukan pekerjaan yang menghendaki Allah. Supaya kita melakukan pekerjaan yang sangat dikehendaki oleh Allah. Seperti pada ayat yang ke-28 mengatakan demikian, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dari bacaan ini kita melihat bahwa mereka yang berkerumun mencari Yesus itu tidak mengerti pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Ialah pekerjaan dalam mendapatkan
atau memperoleh makanan untuk kehidupan kekal mereka. Bukan kehidupan yang sementara, makanan yang sementara, tidak. Tetapi kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanan hidup yang kekal itu adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita. Oleh karena itu dalam ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Percaya dengan setia, beriman dengan setia di dalam mengikut Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita itu percaya kepada Dia, maka Allah itu menjadi senang. Dan kesenangan Allah itu bukan hanya karena pekerjaan yang kita lakukan, melainkan karena kita menerima, mempercayai, dan mengikut Yesus dengan setia. Yohanes 6 ayat 40 mengatakan demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara, akhirnya Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Dia bukan hanya memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, tetapi Yesus juga mampu memberikan hidup kepada orang lain. Tetapi roti itu bukan sesuatu yang lahiriah dan bukan sesuatu yang terpisah dari Yesus. Orang harus datang kepadanya untuk memperoleh roti itu, yang artinya percaya kepadanya. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa hidup yang kekal itu akan kita dapatkan dari Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, Kristus harus selalu tinggal dalam hidup kita, sehingga kita hidup dalam keselamatan. Untuk itu, mari kita bersama terus-menerus mencari Yesus, mencari Sang Juru Selamat, Sang Roti Hidup, untuk kita menuju hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut dengan bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayat 3 sambil kita mempersembahkan. Dimanapun ku berada,
bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, baru saja kami dapat menyampaikan renungan firman-Mu kepada saudara-saudara kami di Jemaat Karangploso yang beribadah di rumah mereka masing-masing melalui online. Berkati apa yang kami sampaikan itu Tuhan, supaya menjadi berkat dan meningkatkan iman percaya mereka kepada Kristus, Sang Roti Hidup. Pada kesempatan ini, Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang saat ini berjuang untuk memenuhi kehidupan mereka di kondisi yang belum normal saat ini. Berilah semangat hidup, berilah kesabaran, berilah tawakalan di dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Dan jauhkanlah mereka ya Tuhan dari penularan virus corona 19. Berkati usaha-usaha mereka untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari dan memperbaiki ekonomi mereka, supaya mereka dapat betul-betul merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak mereka yang saat ini sekolah melalui daring. Perlengkapilah kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga anak-anak mereka dapat menyerap mata pelajarannya dengan baik. Berkati juga anak-anak kami yang pada tahun 2020 ini akan merencanakan pernikahannya. Persiapkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga dalam hari-hari nanti mereka dapat melaksanakan nikah pemberkatannya di Gereja Kristen Jaiwetan Karangploso. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat yang bekerja di rumah sakit, baik itu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, dan petugas non-medis yang lain. Berilah mereka semangat dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan penuh percaya diri. Jauhkanlah ya Tuhan mereka dari penularan-penularan virus corona. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dengan keluarganya, Bapak Ibu Majelis, Bapak GI, dan komisi-komisi pembinaan, dan para petugas gugus tugas kecepatan penanganan COVID-19 yang selama ini mempersiapkan program-program jemaat, sehingga warga jemaat dapat berbakti dengan nyaman. Tuhan, berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pembangunan yang telah kami rencanakan di dalam tahun-tahun ini. Kiranya
Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini berguna untuk melaksanakan program-program kegiatan jemaat tahun ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau Tuhan tetap memberikan semangat, memberikan kebijaksanaan di dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan memberantas COVID-19 di negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, para menteri yang terkait dan pemimpin-pemimpin daerah. Berilah mereka roh kebijaksanaan dan persatuan di antara mereka, sehingga dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di negara kami ini. Demikian Tuhan, seru dan doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita mohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan kita menyanyi KPK 345 ayat yang pertama.